menjajaki pemikiran 5 kandidat bakal calon Bupati Jember di Pilkada 27 November 2024 yang akan datang. Saya berdoa mudah-mudahan Trip TV Manila akan menjadi lebih sukses terus dan lebih besar lagi produksinya, dan seluruh masyarakat Jember khususnya dan masyarakat Jawa Timur umumnya bisa menikmati Trip TV ini. Sukses terus Pak Lukman, sukses terus Trip TV Manila. Kesadaran dan tempat. Saluran drainase, sungai-sungai jangan jadi tempat pembuangan sampah. Nah, ini padahal sampah itu adalah karya kita. Kita membuat karya sampah. Iya. Sebenarnya Sampah itu karya kita. Betul sekali. Karya kita juga ada harta terpendam di situ. Dikelola dengan baik. Dengan baik. Banyak pengepul sampah, pengepul kardus, pengepul plastik. Kirimnya kemana? Kirimnya ke Sidoarjo, Mojokerto, Malang. Kenapa di Jember ini tidak didirikan saja industri pengolahan sampah, pengolahan plastik sampah? Nah, saya kepingin nantinya ada investor masuk di Jember mengelola sampah ini. Tadi saya bicara masalah kesehatan, itu kan sangat berpotensi sekali. Nah, seandainya Allah mentakdirkan Bapak menjadi Bupati Jember, Bapak siap mengundang investor mendirikan industri pengolahan sampah? Bukan hanya mengundang Pak, kami umumkan sebesar-besarnya itu mereka harus datang sini. Amin. Amin. Salaman. Saksi? Oke, siap. Siap. Hari ini kita menjadi saksi. Pak Haji Hendy kalau Allah takdirkan bisa memimpin siap mengelola sampah. 5 tahun ke depan, siap menata kota, menata desa, mengelola sampah sebaik-baiknya agar Jember bersih dari pencemaran dalam bentuk apapun, indah, rapi, asri, dan itu bersih. Dan di TTP tidak sedih lagi dan tersenyum dengan 1,5 juta sampai 1,6 juta. Bisnis Nggak ada waktu lagi. Bismillah. Terima kasih atas kesempatan wawancara pada siang hari ini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jember ini kan kota yang religius ya, kota yang banyak pondok pesantren, kota yang santri, kotanya para tahfidz, sehingga tentu saja program pemerintah daerah harus mendukung suasana tersebut. Dan kita salah satu visi misi kita adalah menjadikan Jember kota tahfidz, dan salah satu programnya adalah menaikkan honor guru ngaji. Kalau dulu saya melanjutkan program Pak Jalal dari mengawali dari 400.000, nah nanti kita akan siapkan honor untuk guru ngaji baik Madin, TPA, TPQ maupun di Musola, Langgar 5 juta dalam setahun. Mengimbangi semangatnya para guru ngaji membangun generasi terbaik. Dan untuk asrama umroh haji ini memang dulu sudah kita mulai dan terhenti karena COVID. Dan insya Allah kalau Allah takdirkan kita akan lanjutkan, karena salah satu komitmen dengan pusat adalah bisa menjadikan Jember kota embarkasi umroh haji, karena syarat-syaratnya itu memungkinkan. Di Jember ini sudah lebih dari 7 kloter setiap tahunnya, dan itu sudah lebih dari syarat minimal untuk menjadi embarkasi umroh haji. Apa sih Gus latar belakang Gus Jadin mencalonkan sebagai bakal calon Bupati Jember? Kami ini sebenarnya pendukung dari beliau kemarin di Pilkada tahun 2020 ya, Pilkada kemarin ya. Yang kami insya Allah juga garis terdepan mengusung beliau, yang kita harapkan Jember memang ada perubahan yang lebih baik. Terus Bapak akan bertanya, apa sih latar belakang Gus Jadin? Sebenarnya kami tetap menginginkan perubahan yang lebih baik. Bukan berarti di pemerintahan ini tidak ada kebaikan, berjalan lebih baik dari pemerintahan sebelumnya. Tapi kami mencatat beberapa hal yang menurut kami itu hal yang mendasar, dan itu harus ada perubahan lagi yang lebih baik. Terus bagaimana? Apakah kemarin Gus Jadin efektif menyalurkan aspirasinya kepada pemerintah yang terpilih sekarang? Kami merasa ini kurang efektif, karena kami mencoba beberapa kali memberikan advice terkait dengan apa sih yang harus kita rubah dulu di Jember kan gitu. Terutama terkait dengan masalah birokrasi, manajemen birokrasi.
termasuk dengan masalah kebijakan, regulasi dan seterusnya. Kalau dari sisi pembangunan fisik sudah ada kemajuan. Dari yang kemarin jalan-jalan kita banyak berlubang, ini udah bagus, udah mulus. Cuman sayangnya ini dilakukan dengan cara menurut kami kurang tepat. Artinya secara regulasi ini masih kurang pas, sehingga di sini rawan terjadi sesuatu yang pelanggaran menurut kami. Sehingga kalaupun harus sesuatu yang baik dilakukan, harus dilakukan dengan cara yang baik juga. Jadi tidak boleh dengan cara yang tidak baik. Jadi harus sesuai dengan aturan, regulasi dan seterusnya. Dan semuanya harus direncanakan dengan matang, tidak hanya terburu-buru. Nah, itu kan sebenarnya terkait dengan bagaimana kita menata manajemen birokrasi ini, memberikan supaya tidak terjadi banyak pelanggaran di sana sini. Malam hari ini Minggu 31 Maret 2024 Majelis ada SKP Sentrasi dalam rangka mengikuti kegiatan deklarasi bakal calon bupati Kabupaten Jember dari Partai Gelora Kabupaten Jember, yaitu Salahin dan anak-anak. Sebagai anak muda di Jember, karena Partai Gelora menyusul Partai Garuda untuk memberikan kepercayaan kepada seorang anak muda untuk memperbaiki Jember ke depan. Tidak mudah sebetulnya memberikan kepercayaan bagi seorang partai, bagi sebuah partai kepada anak muda. Mungkin ini juga iklimnya berawal dari pilpres, khususnya pilpres di mana tampilnya seorang Mas Gibran dan pada akhirnya menjadi wakil presiden terpilih. Saya bahagia, sangat berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Partai Gelora kepada kami, kepada seorang pemuda yang lahir dan tinggal di Jember. Kepercayaan ini tentu ada sebuah harapan besar, dan sebagai kader partai saya pasti akan menyampaikan kepada pimpinan partai kami yang ada di Jakarta. Kami akan laporkan kepada Ketua Umum Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Contoh ya, KPTP ya, dengan peran pemerintah dengan memberikan alat ya, bagaimana meningkatkan nilai kualitas produk. Satu contoh KPTP ini kan digoreng pakai minyak. Nah, tentunya para pelaku UMKM ini butuh bagaimana proses mengerikan minyak. Selama ini kami sebagai pelaku UMKM belum pernah merasakan semacam itu ya. Tapi saya kan memang tidak pernah meminta. Cuman sebenarnya walaupun saya tidak meminta, pemerintah itu ngerti tidak perlu diminta tapi ngerti, agar para pelaku UMKM ini bisa berkembang. Bagaimana tanggapan? Ya, siap. Jadi kalau istilahnya Pak Lukman tadi, pemerintah ngertio, sebetulnya itu bukan ngertio, wajib hukumnya untuk melakukan tindakan real atas pertumbuhan atau inovasi UMKM. Menurut hemat saya, segala sesuatu permasalahan UMKM itu akan bisa diselesaikan apabila dengan cara satu, bermitra. Nah, untuk bermitra itu adalah pemerintah daerah yang menjembatani. Jadi Bapak bermitra dengan siapa? Tentunya bermitra misalnya dengan BFI, BRI diberikan kewajiban membina 100 misalnya UMKM. Tidak hanya membina, tentunya tadi Bapak membutuhkan apa, misalnya alat vakum untuk pengeringan minyak dan seterusnya. Itu sebetulnya sentuhannya dari situ. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.